lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Kehadiran Allah dalam gereja. Ini adalah bab pertama dari tahun ajaran ini. Kita berbicara tentang gereja. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian gereja. Oke. Nah, menurut asal katanya, gereja berasal dari kata eksklesia. Ini yang pertama. Eksklesia itu keluar dari. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang Allah. Kemudian ada igreja. Igreja itu kawanan domba Allah. Jadi gereja adalah kawanan domba Allah yang dipanggil untuk beribadah dengan Allah. Kemudian ya, kesimpulan dari sini kita lihat gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Perhatikan ya, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah. Jadi kita tahu selama ini kalau ditanya apa itu gereja? Ya, keseringan kalau ibu bertanya apa itu gereja, yang pertama dijawab adalah gedungnya. Tempat beribadah, tempat orang Kristen, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau dari asal katanya sebenarnya gereja itu adalah orangnya. Ya, walaupun kalau dikatakan gereja tempat beribadah itu juga tidak sepenuhnya salah. Nanti kita lihat gereja sebagai institusi. Nah, kalau menurut asal katanya ini definisi daripada gereja. Nah, kemudian ada kata lain namanya kuriakon. Kuriakon itu artinya rumah Tuhan. Jadi gereja itu sebagai gedung yang dipakai jemaat untuk beribadah. Nah, di sini sudah muncul istilah gedung atau tempat. Jadi gereja itu juga disebut rumah Tuhan. Rumah Tuhan berarti tempat Tuhan berdiam. Itu dia ya. Maka di sanalah orang-orang yang percaya yang sudah didiami Tuhan, gitu ya. Bait Allah dikatakan di sana ya, berkumpul memuji Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama memang gereja adalah gedung atau tempat beribadah umat Kristen. Secara institusional itu benar ya. Kemudian lebih dalam lagi gereja itu adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang dipanggil oleh Allah menyatukan diri dalam persekutuan-persekutuan yang memberitakan kabar baik. Jadi gereja bukan hanya sekedar gedungnya, tapi lebih dalam lagi gereja itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kamu gereja, aku gereja, begitu lagunya ya. Setiap orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, didiami oleh Roh Kudus, mereka adalah gereja. Kita adalah gereja yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita lihat ya sejarah terbentuknya gereja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita buka Alkitab bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan kata gereja di sana. Nah, bagaimana kemudian gereja itu kita pakai istilahnya hingga sekarang? Sebenarnya bisa kita lihat dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47 itu kisah turunnya Roh Kudus atau yang sering kita sebut dengan Pentakosta, hari Pentakosta ya. Ada satu keajaiban yang terjadi pada masa itu di mana murid-murid ya berkumpul lalu kemudian mereka didiami oleh Roh Kudus lalu memiliki tanda-tanda yang luar biasa pada waktu itu. Termasuk ya keberanian mereka memberitakan firman sehingga banyak orang yang memberi diri dibaptis. Nah, pada waktu itu lebih dari 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mereka lah yang kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang didiami oleh Roh Kudus. Lalu mereka menjadi orang-orang yang berkumpul, kemudian mereka percaya di dalam apa yang difirmankan Tuhan, mereka beribadah bersama, mereka lah yang kemudian disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, jumlah mereka semakin banyak tersebar di berbagai daerah ya. Lalu kemudian mereka membentuk satu persekutuan. Di sanalah kemudian istilah-istilah persekutuan Kristen itu muncul yang kemudian sampai sekarang kita kenal dengan gereja. Ya. Jadi gereja
dalam konteks bahasa aslinya sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan lalu berkumpul memuji Tuhan, ya, yang kemudian hingga sekarang membentuk satu organisasi yang kita kenal dengan istilah gereja. Nah, jadi awal mulanya adalah ada jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula ini orang-orang yang percaya itu pada masa Pentakosta itu cara hidupnya luar biasa, dan mereka inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi semua gereja hingga saat ini. Apa yang bisa kita lihat dari mereka? Yang pertama, hidup bersama berdasarkan pengajaran para rasul. Jadi mereka dalam pengajaran itu sangat haus dan mereka melakukannya, bukan hanya ingin belajar, tapi mereka melakukannya, gitu ya. Mereka sehati dan tekun berdoa. Kemudian tiap hari berkumpul, berdoa, belajar dan makan bersama. Nah, kehidupan orang inilah yang kemudian seharusnya menjadi teladan dari semua jemaat, jemaat mula-mula ini, karena mereka lah jemaat yang pertama menunjukkan ciri khas jemaat yang sebenarnya. Sangat menjaga kekudusan hidup. Ini sebenarnya kriteria jemaat yang seharusnya ada kekudusan hidup di sana, ada pengajaran, ada persekutuan yang luar biasa. Maka itulah ya jemaat mula-mula ini menjadi berkat dengan bertambah banyak. Jadi setiap hari jumlah mereka bertambah, nah kehidupan mereka yang mencerminkan teladan sebagai jemaat mula-mula. Itu dia ya. Nah, nanti dari sana selanjutnya kita akan melihat ada kisah Ananias dan Safira ya, setelah banyak orang yang percaya, lalu kemudian mereka nanti membagi-bagikan hartanya, lalu muncullah kisah Ananias dan Safira. Nah, kisah Ananias dan Safira ini nanti kita akan lanjutkan lebih jauh lagi di pembahasan selanjutnya ya. Nanti bisa kita baca sesuai dengan nats yang Ibu kasih untuk kita diskusikan bersama. Nah, di dalam pelayanan itu ada tugas-tugas tertentu dari orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai pelayan-pelayan yang memiliki tugas-tugas tertentu. Ada rasul, kemudian ada presbiter atau penatua, kemudian ada diaken. Dan dari sinilah nanti muncul jabatan-jabatan yang seperti ini kalau kita lihat di gereja-gereja di zaman sekarang ya. Kecuali mungkin istilah rasul kita tidak temukan lagi ya, tapi presbiter, penatua, diaken ya itu masih ada di gereja-gereja di mana kita saat ini secara organisasi bergabung dengan gereja-gereja tersebut ya. Nah, jadi kalau untuk gereja sampai di sini dulu pemahaman kita tentang gereja ya. Nanti penugasannya khusus untuk kisah Ananias dan Safira akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.